Hai semua, balik lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat dompet rajut dengan motif yang sederhana seperti ini. Dan ini cocok sekali untuk teman-teman yang masih pemula yang juga sedang membutuhkan ide kira-kira mau membuat dompet motif seperti apa lagi. Nah, ini dia bisa dicoba oleh teman-teman. Ini bagian depannya, kemudian ini bagian belakangnya. Tidak terlihat ada sambungan karena memang motif ini nanti kita akan merajutnya dengan cara berputar terus ya. Jadi tidak ada sambungannya sama sekali. Alat dan bahan yang saya pakai di sini adalah saya menggunakan benang nilon PP yang kodenya yaitu 304. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kodenya yang paling depan, 3 angka di depan ini yang kita jadikan petunjuk kodenya ya. Jadi 304. Warnanya seperti ini. Mungkin kalau di video agak-agak seperti warna coklat susu ya, tapi sebenarnya ini warnanya lebih kayak ke kuning gading. Kemudian karena menggunakan benang nilon PPHR, saya menggunakan hakpen dengan ukuran 5/0 yang ini. Kemudian siapkan jarum tapestri dan juga korek api. Kalau teman-teman mau pakai gunting juga boleh, nanti baru dikorek api, seperti itu juga bisa ya. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu tentang benang nilon PPHR, saya juga sudah pernah mereviewnya. Jadi teman-teman bisa lihat di video saya tentang review benang nilon PPHR ini. Nah, seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Untuk membuat dompet ini, kita membutuhkan alas persegi. Untuk alas, teman-teman bisa menggunakan alas persegi, bisa menggunakan alas oval ya. Tapi di sini saya menggunakan alas persegi. Untuk alas persegi, tutorialnya bisa teman-teman lihat ada di playlist teknik dasar merajut juga. Jadi teman-teman bisa cek di situ cara membuat alas persegi. Tapi di sini nanti bakal saya hadirkan awalan dari alas persegi ya. Nah, jadi yang pertama kita buat slip knot terlebih dahulu. Benang yang pendek ini kita tempatkan di atas benang yang panjang. Kemudian, jadi yang pendek ini lalu kita lingkarkan di bagian bawah ya. Lalu kita masukkan hakpen, jangan lupa pakai yang 5/0 ya. Merek hakpennya bisa menggunakan merek apapun. Di sini saya menggunakan Tulip Gold, meskipun sudah nggak gold lagi ya. Karena sudah sering dipakai, sudah bertahun-tahun, jadi warna goldnya memudar. Dari atas ini, kemudian kita taruh di bagian bawah benang yang pendek, lalu diselipkan seperti ini. Kemudian benang pendek ini dengan jari tengah kita jepit seperti ini, kemudian kita tarik ya. Nah, ini sudah membuat slip knot atau simpul ya. Kemudian kita buat rantai sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian buat single crochet di rantai yang kedua. Jadi ini rantai yang pertama, kita buat di rantai yang kedua di sini single crochet. Cara membuat rantai, kemudian single crochet juga bisa teman-teman lihat di playlist teknik dasar merajut. Nah, ini kita lanjutkan, jadi setiap rantai kita isi dengan 1 single crochet, jadi kita punya 5 single crochet. Membuat alas persegi di sini, saya menggunakan teknik bolak-balik ya. Jadi ini baris yang pertama, ada 5 single crochet, kemudian kita buat rantai 1, lalu dibalik rajutannya, kemudian buat single crochet di setiap rantai. Seperti ini, kita ulang sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian untuk melanjutkan ke atas ya, kita buat rantai 1, kemudian balik rajutannya. Jadi setiap baris seperti itu terus, rantai 1 lalu balik rajutannya ya. Ini kita buat lagi single crochet seterusnya sampai mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Di sini nanti saya akan buat sampai dengan 36 baris. Jadi kita sama-sama buat.
skip dulu videonya, kemudian kita lanjut sampai dengan 36 baris. Sudah 36 baris seperti ini. Sekarang kita lanjutkan dengan melakukan single crochet keliling. Jadi setiap sudut ini nanti kita isi dengan 2 single crochet. Ini juga diisi dengan 2 single crochet. Lalu yang di bawah ini juga sama ya. Jadi setiap sudut kita isi dengan 2 single crochet. Nah, ini sudah ada 1 single crochet di ujung seperti ini. Kita tambah 1 lagi. Kemudian di sebelahnya setiap stitch ini kita isi dengan 1 single crochet. Pastikan jumlah single crochet yang ada di sisi sebelah sini, sisi samping ini adalah 36 single crochet. Jadi yang di sini 5, ini 36, ini 5, kemudian di sebelah sini ini nanti juga 36 single crochet. Nah, ini kita lanjutkan diisi dengan 1 single crochet. Nanti ketika sampai di bagian ujung atau bagian sudut, kita isi dengan 2 single crochet. Sudah 1 putaran, kita buat single crochet keliling. Sekarang selanjutnya kita akan buat, ini sudah selesai ya untuk bagian alasnya. Nah, sekarang kita akan buat untuk bagian badan dompetnya. Jadi diawali dengan single crochet. Single crochet yang biasanya saya pakai untuk membuat awalan dompet atau mungkin juga tas ya. Jadi untuk badan tas dan juga dompet itu biasanya saya menggunakan single crochet back loop. Jadi kalau ini sudah selesai seperti ini, selanjutnya kita akan buat single crochet back loop seperti ini. Kelebihannya kalau kita buat single crochet back loop itu, kita tidak perlu penanda untuk mengetahui di mana kita membuat awalan merajutnya, setiap barisnya ya. Jadi kita tidak perlu penanda. Seperti ini kita sudah bisa tahu bahwa ini awalannya ada di sebelah ini gitu ya. Jadi itu kelebihannya kalau kita menggunakan single crochet back loop ketika mengawali membuat dompet atau mungkin juga tas. Jadi ini back loop itu untuk teman-teman yang belum tahu, di sini kalau kita buat single crochet yang normal itu kan kita ada 2 loop seperti ini ya. Nah, kalau yang back loop itu kita hanya menggunakan atau mengait pada bagian belakangnya saja. Seperti ini, kita lakukan 1 putaran keliling untuk single crochet back loopnya. Nah, 1 putaran ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat badan dompet yang baris berikutnya. Jadi ini baris yang pertama yaitu single crochet back loop. Nah, ini adalah single crochet back loop yang pertama di sini ya. Jadi kita akan buat double crochet. Karena tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa dompet ini nanti berputar terus tanpa ada sambungan. Jadi kita tidak akan melakukan slip stitch di sini, tapi kita langsung membuat double crochet. Jadi di sini kita langsung buat double crochet. Di setiap stitch ya, di sebelahnya kita buat double crochet. Jadi 1 double crochet di setiap stitch ya. Jadi ini kita isi setiap stitchnya 1 baris, 1 double crochet. Nah, ini sudah selesai 1 putaran kita membuat double crochet. Jadi, ini memang kelihatan ya, kita tidak perlu penanda. Ini adalah mulai dari baris yang kita buat tadi, dan ini yang terakhir di sini. Nah, jadi ini kelihatannya tidak sejajar, memang tidak sejajar ya, tapi nanti ketika kita sudah sampai di finishing dompet, ketika membuat SC memutar, itu akan bisa kita sejajarkan. Nah, ini kita lanjutkan. Kita akan skip yang di sini, tapi kita akan buat double crochet di stitch di sebelahnya ya. Jadi kait benang di sini kita buat double crochet.
Kemudian yang tadi kita skip ini kita isi dengan double crochet. Jadi ini seperti menyilang ya. Jadi kita buat motif double crochet silang ya. Nah, sekarang ini sudah, ini kita skip, kita double crochet di sebelahnya. Kemudian ini kita buat double crochet di tempat yang kita skip tadi. Nah, seperti ini. Ya, kita ulang lagi. Yang ini jangan diisi ya, meskipun ini kelihatannya tidak ada isi, ini sebenarnya ada. Jadi ini adalah tempat double crochet yang tadi kita buat tadi, dan di sini kita akan skip. Nah, kita akan buatnya di sebelah sini. Jadi ini kita skip, ini kita buat double crochet. Kemudian ini yang kita skip tadi kita isi dengan double crochet. Nah, seperti itu terus teman-teman. Kita buat satu putaran sampai nanti kita berada di sini ya. Nah, ini satu putaran sudah selesai untuk DC silangnya ya. Jadi ini adalah DC silang yang pertama untuk baris ini. Nah, ini adalah yang terakhir ya. Jadi memang tidak akan sejajar karena ini berputar terus, jadi tidak pakai slip stitch ya. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini kita akan buat double crochet. Jadi motifnya ini nanti kita selang-seling double crochet, kemudian double crochet silang. Jadi seperti ini double crochet silang, ini DC biasa, ini DC silang. Biasa, silang, seperti itu ya. Jadi ini nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris. Jadi kalau satu setnya DC sama DC silang itu berarti ada 4 set ya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan buat barisan mulai dari SC back loopnya. Ini barisan pertama untuk badan dompetnya. Berarti ada 9 baris ya untuk badan dompet sebelum finishing di single crochetnya ini. Jadi ini baris pertama kita isi dengan SC back loop, kemudian baris kedua DC, baris ketiga DC silang, baris keempat nanti DC lagi, baris kelima DC silang, seperti itu terus berselang-seling sampai dengan baris yang ke-9. Yang terakhir adalah DC silang ya. Nah, seperti ini. Ini kita lanjutkan lagi untuk baris yang berarti ini baris yang keempat ya. Baris yang keempat kita isi dengan DC biasa. Nah, ini adalah tempat terakhir dari DC silang. Jadi di bagian ini, di atas DC silang yang pertama, itu kita isi dengan DC atau double crochet biasa. Satu putaran. Jadi setiap stitch kita isi dengan double crochet. Jadi ini motifnya sederhana sekali dan mudah untuk teman-teman yang pemula karena isinya hanya DC dan kemudian DC silang. Seperti itu berselang-seling sampai dengan baris yang diinginkan. Kalau teman-teman ingin membuat tas ya, berarti ukurannya lebih besar, pastikan hasil akhirnya memiliki stitch genap ya, yaitu kelipatan 2 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat rantai awal itu bisa bebas disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Yang pasti untuk rantai terakhir atau stitch yang terakhir itu yang dimiliki harus berjumlah genap atau kelipatan 2. Nah, seperti ini kita teruskan satu putaran kita isi dengan DC biasa. Kalau videonya terlalu cepat bisa teman-teman setting dipelankan ya. Dilambatkan kecepatan videonya. Nah, ini tinggal satu lagi stitch. Jadi ini DC silang yang terakhir ya. Di sini ini dan ini adalah stitch yang terakhir dari DC silang. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Setelah DC biasa kita isi dengan DC silang. Jadi nah, ini yang ini kita skip, ini adalah DC biasa yang pertama ya. Jadi yang ini kita skip, kita masuk di sebelahnya.
kita buat double crochet silang lagi. Nah, kemudian yang di skip ini kita isi. Jadi jangan diisinya dari belakang ya, tapi dari depan seperti ini. Kita isi dengan double crochet. Seperti itu terus ya, seperti di baris yang ketiga tadi ya untuk polanya. Ini kita skip, kita masuk di sebelahnya buat double crochet. Kemudian yang kita skip kita isi dengan double crochet sehingga membentuk silang seperti ini. Nah, ini kita lanjutkan teman-teman sampai dengan baris yang kita inginkan. Kalau membuat tas mungkin lebih dari baris yang ke-9 ya. Lebih dari itu, tapi kalau misalnya membuat dompet dengan ukuran yang sama seperti ini, cukup sampai dengan baris ke-9 sudah bisa. Kemudian nanti kita lanjut ke finishing. Nah, ini kita lanjutkan lagi sampai dengan baris yang ke-9 berselang-seling. Jadi habis DC silang nanti diisi DC biasa, kemudian DC silang lagi, DC biasa, DC silang seperti itu terus sampai dengan baris yang ke-9 ya. Ini teman-teman pause dulu videonya, kita lanjutkan dulu untuk membuat motif DC dan juga DC silangnya. Nah, ini tinggal satu lagi stitch. Jadi ini DC silang yang terakhir ya. Di sini ini, dan ini adalah stitch yang terakhir dari DC silang. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Setelah DC biasa kita isi dengan DC silang. Jadi nah, ini yang ini kita skip, ini adalah DC biasa yang pertama ya. Jadi yang ini kita skip, kita masuk di sebelahnya, kita buat double crochet silang lagi. Nah, kemudian yang di skip ini kita isi. Jadi jangan diisinya dari belakang ya, tapi dari depan seperti ini. Kita isi dengan double crochet. Seperti itu terus ya, seperti di baris yang ketiga tadi ya untuk polanya. Ini kita skip, kita masuk di sebelahnya buat double crochet. Kemudian yang kita skip kita isi dengan double crochet sehingga membentuk silang seperti ini. Nah, ini kita lanjutkan teman-teman sampai dengan baris yang kita inginkan. Kalau membuat tas mungkin lebih dari baris yang ke-9 ya. Lebih dari itu, tapi kalau misalnya membuat dompet dengan ukuran yang sama seperti ini, cukup sampai dengan baris ke-9 sudah bisa. Kemudian nanti kita lanjut ke finishing. Nah, ini kita lanjutkan lagi sampai dengan baris yang ke-9 berselang-seling. Jadi habis DC silang nanti diisi DC biasa, kemudian DC silang lagi, DC biasa, DC silang seperti itu terus sampai dengan baris yang ke-9 ya. Ini teman-teman pause dulu videonya, kita lanjutkan dulu untuk membuat motif DC dan juga DC silangnya. Baris yang ke-9 sudah selesai, sekarang kita menuju ke barisan finishingnya. Jadi seperti ini hasilnya sampai di baris yang ke-9. Untuk barisan finishingnya, karena ini dari awal tadi sudah saya sampaikan kalau dompet ini memutar ya, jadi tidak ada slip stitchnya. Setelah kita membuat DC silang seperti ini, kita langsung membuat single crochet di stitch di sebelahnya, yaitu di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung membuat single crochet. Ini kita lakukan setiap stitchnya dan setiap baris sampai dengan 4 baris. Jadi baris ke-10 sampai dengan baris ke-13, teman-teman buat barisan finishing dengan SC, memutar terus ya sampai dengan baris yang ke-13. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kita lanjutkan membuat SC sebanyak 4 baris, terus memutar ya.
setelah selesai baris yang ke-13, jadi ini sudah ada 4 baris untuk SC-nya atau barisan finishingnya, 1, 2, 3, 4 ya. Selanjutnya kita akan membuat slip stitch sebanyak 1 baris aja. Jadi di sini langsung kita buat slip stitch. Jadi masukkan hakpen, kait benang, kemudian langsung masukkan dalam loop seperti ini. Lakukan terus seperti ini setiap stitchnya sebanyak 1 baris. Jadi slip stitch ini berfungsi supaya rajutan tidak melar ketika kita akan membuat furing atau menjahit furingnya ya. Nah seperti ini hasil akhirnya kalau nanti 1 baris slip stitchnya sudah selesai. Ini kita lanjutkan. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat handle. Jadi, untuk handle-nya itu teman-teman bisa cek di video saya yang lain. Jadi, cara membuat handle dengan I-cord seperti ini sudah ada beberapa tutorial ya terkait dengan I-cord ini. Jadi, ini nanti tinggal disambungkan. Jadi, sekalian kita bikin misalnya ini teman-teman awali dengan rantai 2 dan seterusnya nanti akan membentuk I-cord ini. Nanti link untuk membuat I-cord ini akan saya sertakan di description box ya. Nah, demikian teman-teman tutorial membuat dompet rajut hanya dengan 2 motif sederhana yaitu DC dan juga DC silang ya. Hasilnya seperti ini, kelihatan simple tapi juga bagus dan juga cantik ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan videonya juga bisa diikuti dengan mudah, dan untuk teman-teman yang ingin share video ini silahkan saja boleh share di semua media sosial yang teman-teman miliki. Siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video ini. Dan tentu saja silahkan klik tombol like-nya kalau teman-teman suka video ini, tinggalkan komentar juga, dan tentu yang belum subscribe silahkan subscribe channel Nita Nailcraft. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya, jadi kalau saya ada video baru teman-teman bisa langsung update. Demikian teman-teman, terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya dan sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sampai jumpa.